Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Limcin. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Gresantia Maria Hudoyo, dengan NPM 61622011119. Dan saya Dandi Muhammad Zahran dengan NPM 61711901011. Saya Laudita Soraya Bowanto dengan NPM 61622010007. Dan saya Galda Bilaisya Rezar dengan NPM 61622011103. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi proyek UAS visualisasi data. Oke, tentang dataset yang akan kami visualisasikan adalah kumpulan data-data ini tuh mencakup indikator-indikator utama pariwisata dan ekonomi untuk lebih dari 200 negara yang mencakup tahun-tahun dari tahun 1999 hingga tahun 2023. Kumpulan data ini mencakup berbagai macam data yang terkait dengan kedatangan wisatawan, pengeluaran, penerimaan, PDB, pengangguran, dan inflasi, yang membantu untuk mengeksplorasi hubungan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi secara global. Lalu di data di dataset ini ada indikator pariwisata dan ekonomi. Yang pertama, tourism underscore receipts. Total pendapatan yang diperoleh suatu negara dari pariwisata internasional diukur dalam dolar Amerika Serikat saat ini. Yang kedua, ada tourism arrivals, yaitu jumlah total wisatawan internasional yang tiba di suatu negara dan diukur dalam jumlah. Yang ketiga, ada tourism expenditures, yaitu jumlah uang yang dibelanjakan oleh wisatawan internasional di dalam negeri, diukur dalam dolar Amerika Serikat saat ini. Lalu yang keempat, ada tourism underscore exports. Persentase total ekspor suatu negara yang berasal dari penerimaan pariwisata internasional. Yang kelima ada tourism expenditures, juga ada dua. Jadi yang bedanya tuh kalau yang atas tuh jumlah uang dibelanjakan, maksud saya itu yang sebelumnya jumlah uang yang dibelanjakan. Dan yang kedua ini tuh persentase total impor suatu negara yang dibelanjakan untuk pariwisata internasional. Yang ketujuh ada GDP, yaitu nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat saat ini. Lalu yang kedelapan ada inflasi, yaitu presentase perubahan tahunan dalam harga rata-rata barang dan jasa di suatu negara. Yang terakhir ada pengangguran, presentase orang dalam angkatan kerja yang menganggur, tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Lalu yang terakhir di sini sumber datanya itu berasal dari Bank Dunia. Kumpulan data bersumber dari basis data ekonomi dan pariwisata Bank Dunia, yang dimana menawarkan statistik yang andal dan terkini tentang indikator ekonomi dan pariwisata global. Sekarang saya akan menjelaskan story pertama yang membahas dampak Perang Rusia-Ukraina pada tahun 2014 hingga tahun 2022 pada pola pariwisata global yang bertujuan mengeksplorasi bagaimana konflik politik dan perang berdampak nyata terhadap sektor pariwisata global, baik dari segi jumlah wisatawan, pendapatan, hingga dampak sosial ekonomi seperti pengangguran. Pada story point pertama ini, kami fokus pada dampak langsung dari peristiwa aneksasi Crimea oleh Rusia terhadap jumlah kedatangan turis internasional. Di grafik ini bisa dilihat garis biru untuk Rusia dan garis oranye untuk Ukraina. Keduanya mengalami tren positif hingga tahun 2013. Namun, saat terjadi aneksasi, pada Maret 2014, Ukraina langsung mengalami penurunan sangat tajam dari sekitar 26 juta menjadi 13 juta turis. Ini artinya jumlah turis yang datang ke Ukraina turun hampir setengahnya hanya dalam waktu 1 tahun. Sementara itu, Rusia sempat mencapai puncaknya di tahun 2014, tetapi setelah itu juga mengalami penurunan, kemungkinannya akibat sanksi internasional dan ketegangan yang semakin meningkat.
Persepsi keamanan sangat mempengaruhi keputusan wisatawan. Ukraina langsung ditinggalkan sebagai destinasi wisata karena dianggap tidak aman. Selanjutnya, pada story point kedua ini, kami mencoba memperluas sudut pandang dengan membandingkan rata-rata pendapatan pariwisata Irak setelah invasi tahun 2003 dengan beberapa negara tetangganya. Di grafik ini, kita melihat 4 negara, yaitu Irak, Yordania, Kuwait, dan Arab Saudi. Tinggi batang menunjukkan rata-rata pemasukan dari sektor pariwisata dalam rentang waktu pasca perang. Terlihat bahwa Irak memiliki pendapatan pariwisata yang cukup rendah dan pertumbuhannya pun tidak stabil. Hal ini mencerminkan kondisi keamanan dan infrastruktur pariwisata yang belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, Yordania sempat mengalami pertumbuhan yang cukup baik hingga sekitar tahun 2015, tetapi kemudian menurun. Sementara itu, Kuwait terlihat memiliki pendapatan pariwisata yang sangat kecil dan hampir tidak tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa pasca konflik, tidak semua negara bisa langsung mengandalkan sektor pariwisata untuk pemulihan ekonomi. Apalagi jika tidak ada dukungan dari infrastruktur atau daya tarik wisata yang kuat. Di sisi lain, Arab Saudi menunjukkan lonjakan signifikan sejak tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa stabilitas politik dan kebijakan pro-pariwisata seperti membuka visa turis berdampak besar pada pertumbuhan. Selanjutnya, pada story point ketiga ini mengangkat topik pengangguran di kawasan Balkan pada periode 2000 hingga 2010, yaitu satu dekade setelah konflik besar di wilayah tersebut, seperti Perang Bosnia dan Perang Kosovo. Di grafik ini, kita melihat rata-rata tingkat pengangguran di 7 negara Balkan. Negara dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah Bosnia dan Herzegovina, disusul oleh Serbia dan Montenegro, yang semuanya memiliki angka di atas 15%. Sebaliknya, negara seperti Slovenia dan Romania memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih rendah, menunjukkan pemulihan yang relatif lebih cepat. Visualisasi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pasca konflik bersifat tidak merata. Negara yang mengalami kerusakan infrastruktur lebih parah dan instabilitas politik berkepanjangan cenderung mengalami pengangguran lebih tinggi. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan visualisasi selanjutnya yang berbentuk peta. Di mana ini menunjukkan peta pariwisata, peta Asia Tengah dan Asia Selatan pada tahun 2019. Tujuan dari visualisasi ini adalah menunjukkan eh, efek dari perang terhadap pariwisata di negara-negara Asia Tengah dan Asia Selatan. Em, Secara singkat, pada tahun 2019 ini Afghanistan memiliki tahun yang penuh ketegangan, di mana harapan perdamaian eh, diharapkan untuk datang secepatnya. Dan di sini menunjukkan beberapa negara, yaitu ada Uzbekistan, ada Turkmenistan, Iran, Pakistan, dan juga Afghanistan, serta Tajikistan. Di sini dapat dilihat eh, ada tourism receipts ini ditunjukkan dalam bentuk warna. Semakin gelap warna birunya, maka semakin besar juga tourism receipts di negara tersebut pada tahun 2019. Di sini dapat dilihat Uzbekistan berwarna biru cukup tua dengan tourism receipts yaitu 1000 juta dolar, dan juga Turkmenistan semakin gelap dan dia semakin besar juga tourism receipts-nya. Dan di sini Iran memiliki tourism receipts yang cukup besar, hampir sama dengan Uzbekistan, dan juga Pakistan juga mendekati. Namun di sini dapat dilihat Afghanistan memiliki tourism receipts yang sangat rendah. Pada tahun 2019 tercatat bahwa pendapatan Afghanistan di sektor pariwisata sangat jauh
menurun dan faktor utamanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan pariwisata dan karena situasi yang tidak aman dan tidak stabil di negara Afghanistan itu sendiri. Untuk selanjutnya, ini adalah eh, visualisasi terakhir untuk story pertama, dan di sini adalah dampak peran terhadap GDP dan penerimaan pariwisata di negara Suriah. Dapat dilihat bahwa pada scatter plot ini terdapat beberapa warna, yaitu ada merah dan hijau. Dan di sini menunjukkan bahwa eh, warna yang hijau menunjukkan GDP dan sektor pariwisata setelah tahun 2011, dan yang merah menunjukkan sebelum tahun 2011. 2011 terjadinya perang, dan dapat dilihat bahwa GDP Suriah setelah perang jatuh sekitar lebih dari 85% dan menghancurkan sektor pariwisata di negara tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa ini adalah tepatnya tahun 2011 dan GDP-nya turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat yang warna hijau cenderung di bawah 1.000. Dan di sini yang merah adalah yang sebelum tahun 2011, 2009, 2002, 2008, dan lain-lainnya. Dan visualisasi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya keamanan di suatu negara agar pariwisata dapat naik dan agar dapat memulihkan ekonomi negara itu sendiri. Selanjutnya, kelompok kami membuat sebuah dashboard yang berisi tentang kumpulan-kumpulan visualisasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan membuat kesimpulan dari hasil visualisasi-visualisasi yang ada sebelumnya. Di sini terlihat bahwa dampak awal aneksia Crimea, bagaimana tren kedatangan turis internasional di Ukraina dan Rusia berubah setelah aneksia Crimea pada tahun 2014. Penurunan drastis jumlah turis akibat persepsi ketidakamanan pada kasus Ukraina pasca aneksia Crimea pada tahun 2014 menunjukkan bagaimana ketidakstabilan politik langsung menurunkan kunjungan wisata hampir 50%. Contohnya di Ukraina ini pada tahun 2013 terdapat 26 juta, lalu turun langsung tahun 2014 ke 13 juta. Rusia juga mengalami penurunan meskipun lebih bertahap. Eh, ini mungkin dipengaruhi oleh sanksi ekonomi dan ketegangan diplomatiknya. Kemudian, ketidakstabilan berkepanjangan juga menghambat pemulihan pariwisata. Di sini kita tuh melihat perbandingan pendapatan pariwisata pasca perang, membandingkan rata-rata pendapatan pariwisata Irak dengan negara-negara tetangga lainnya setelah 2003. Seperti yang terlihat pada Irak, pendapatan dari sektor pariwisata tetap rendah, bahkan bertahun-tahun setelah konflik militer. Hal ini menandakan bahwa tanpa stabilitas dan infrastruktur yang mendukung, sektor pariwisata tuh sulit bangkit. Kemudian, di sini juga kita melihat rata-rata pengangguran di Balkan pada tahun 2000 sampai 2010 untuk mengidentifikasi negara Balkan mana yang paling berjuang dengan pengangguran pada dekade pertama setelah perang. Terlihat bahwa di kawasan Balkan, negara-negara seperti Bosnia dan Serbia mengalami tingkat pengangguran tinggi saat dalam satu dekade setelah konflik. Sementara negara yang lebih stabil seperti Slovenia menunjukkan pemulihan yang lebih cepat, yang jadi pengangguran itu paling kecil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga pada pasar tenaga kerja secara keseluruhan. Kemudian di sini juga kita membuat peta pariwisata Asia Tengah dan Selatan untuk memberikan gambaran geografis tentang seberapa kecil industri pariwisata Afghanistan dibandingkan negara-negara di sekitarnya, bahkan pada tahun yang relatif stabil sebelum pandemi. Jadi di sini tuh kita menyimpulkan bahwa lokasi geografis tidak menjamin potensi wisata jika tidak didukung stabilitas politiknya. Misalnya Afghanistan, meskipun terletak di wilayah yang kaya budaya dan sejarah, tetapi memiliki industri pariwisata yang sangat kecil dibandingkan negara tetangganya yang lebih stabil seperti Uzbekistan dan Iran. Hal ini menguatkan bahwa keamanan menjadi syarat utama dalam pengembangan destinasi wisata. Kemudian, di sini juga kami membuat grafik tentang dampak perang terhadap PDB dan penerimaan pariwisata di Suriah, bagaimana PDB dan penerimaan wisata
Suriah berubah sebelum dan sesudah perang saudara dimulai. Jadi Suriah tuh bisa menjadi contoh nyata bagaimana konflik bersenjata memicu keruntuhan tidak hanya pada sektor pariwisata tapi juga ekonomi nasionalnya. Penurunan drastis PDB-nya tuh eh, dan turisme tuh mencerminkan bahwa pariwisata sangat rentan terhadap krisis sosial politiknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keamanan dan stabilitas politik adalah persyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor pariwisata. Negara-negara yang ingin memulihkan atau mengembangkan sektor pariwisata pasca konflik harus berfokus pada membangun kembali keamanannya, perspektif keamanannya terhadap dunia, memperkuat infrastruktur pariwisata, dan melibatkan kebijakan strategis yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi perekonomian dan sektor pariwisata di Asia Tenggara pada masa pandemi COVID-19 tahun 2019 hingga 2023. Karena sektor pariwisata merupakan salah satu bagian penting bagi banyak negara di Asia Tenggara. Namun, pandemi COVID-19 mengubah aktivitas pariwisata dan ekonomi seluruh negara. Oleh karena itu, berikut hasil visualisasi yang kelompok kami peroleh untuk menggambarkan perubahan-perubahan tersebut. Pertama, kami membuat visualisasi untuk melihat negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah turis luar negeri tertinggi. Terlihat dari hasil visualisasi tersebut, Indonesia memiliki jumlah turis luar negeri yang tertinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Dari hasil visualisasi ini, kalau logo benderanya semakin besar, artinya jumlah turis luar negerinya tuh semakin banyak mengunjungi negara tersebut. Visualisasi pada bagian ini sudah diurutkan dari negara yang paling banyak dikunjungi turis luar negeri ke negara yang paling sedikit dikunjungi. Yang paling banyak itu ada di Indonesia, terlihat bahwa ukuran benderanya tuh paling besar, dan yang paling sedikit tuh ada di Laos. Terlihat ukuran benderanya juga paling kecil. Kemudian selanjutnya kami memvisualisasikan kondisi perekonomian dari tahun 2019 hingga 2023 di Asia Tenggara. Hasil visualisasi ini untuk melihat seberapa pengaruh turis receipts atau dalam kata lain uang yang diperoleh negara dari para turis terhadap GDP-nya. Terlihat bahwa sebenarnya Thailand memiliki turis receipts yang tertinggi di Asia Tenggara yaitu berkisar 91 miliar, tetapi eh, pengaruh turis receipts terhadap GDP-nya hanya sebesar 3,55%, yang artinya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Thailand secara keseluruhan relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi Thailand cukup beragam, sehingga meskipun pendapatan dari sektor pariwisatanya besar, kontribusinya terhadap GDP-nya tidak dominan. Dibandingkan dengan Brunei Darussalam yang hanya memperoleh tourism receipts sebesar 14 miliar, tetapi pengaruh terhadap GDP-nya mencapai 20,66%, yang artinya sektor pariwisata merupakan salah satu sektor utama dalam struktur ekonomi Brunei. Meski nominal tourism receipts-nya jauh lebih kecil dibandingkan Thailand, namun secara proporsional sektor ini sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Brunei. Kemudian dari hasil visualisasi sebelumnya, kita tahu bahwa Indonesia memiliki jumlah wisatawan luar negeri yang paling tinggi. Tetapi dari hasil tourism receipts yang diperoleh Indonesia hanya berkisar 44 miliar, yang artinya kalah di bawah Thailand. Kemudian kami juga membuat visualisasi untuk melihat negara dengan tourism receipts tertinggi di Asia Tenggara pada masa COVID-19 dengan menggunakan heat map. Di sini, kalau warna birunya semakin gelap, artinya tourism receipts-nya semakin tinggi. Terlihat bahwa Thailand memiliki tourism receipts yang tertinggi di Asia Tenggara. Selanjutnya, kami juga membuat line chart untuk melihat pengaruh COVID-19 terhadap turis receipts di Asia Tenggara secara keseluruhan. Terlihat bahwa COVID-19 sangat mempengaruhi turis receipts karena pada tahun 2019 tadinya turis receipts-nya itu di Asia Tenggara ada di sekitar 143 miliar. Lalu menurun drastis pada tahun 2020 menjadi hanya sekitar 31 miliar dan menurun lagi di tahun 2021 menjadi hanya sekitar 26 miliar. Sehingga COVID-19 sangat mempengaruhi
tourism receipts di Asia Tenggara. Kemudian juga kami membuat lollipop chart untuk melihat jumlah pengangguran pada masa pandemi COVID-19. Terlihat bahwa sebenarnya COVID tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah pengangguran karena kalau dilihat dari tahun 2018, terlihat bahwa jumlah penganggurannya justru lebih tinggi dibandingkan di tahun 2019 dan 2020. Terakhir, di sini kami membuat sebuah dashboard untuk menyatukan visualisasi-visualisasi yang telah kami buat sebelumnya. Di sini pertama-tama kita ada negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah turis luar negeri tinggi pada masa COVID-19. Kalau diklik, terus kita pencet filter, map yang keluar hanya akan terpusat di Indonesia. Dan informasi-informasi tentang negara Indonesia seperti perekonomian dari tahun 2019 hingga 2023 di Indonesia saja. Kemudian grafik pengaruh tourism receipts di Indonesia saja. Seperti ini, di Indonesia tuh terdapat peningkatan dari 2020 ke 2021, berbeda dengan yang grafik tourism receipts secara keseluruhan di Asia Tenggara tadi yang mengalami penurunan di 2020-2021. Kemudian juga ini merupakan grafik jumlah pengangguran pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia saja. Kemudian kalau kita klik bendera lain seperti misalnya di Singapura, map yang muncul hanya akan terpusat di Singapura. Kemudian akan memunculkan informasi-informasi tentang negara Singapura seperti kondisi perekonomian dari tahun 2019 sampai 2023 di Singapura, terus grafik pengaruh tourism receipts di Singapura, sama jumlah pengangguran di Singapura. Terus kalau kita klik misalnya di Laos, maka sama yang muncul akan map secara spesifik di negara Laos, kemudian informasi-informasi tentang negara Laos seperti kondisi perekonomiannya, terus pengaruh tourism receipts-nya yang di Laos, sama jumlah pengangguran pada masa COVID-19 di Laos saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perolehan tourism receipts suatu negara. Negara-negara yang menjadikan tourism receipts sebagai pilar utama dalam struktur ekonominya, seperti Brunei tadi, akan merasakan dampak yang cukup besar dari COVID-19 terhadap perekonomian di negaranya. Kemudian, negara yang memiliki jumlah turis luar negeri tertinggi, seperti tadi di Indonesia, bukan berarti memperoleh tourism receipts tertinggi pula, karena tourism receipts tertingginya itu terdapat di Thailand.